arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa mengadakan halal bihalal secara virtual antara pengurus DPD PKS Kabupaten Tangerang dengan seluruh kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tangerang. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan sanjungkan kepada uswah kita, teladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Ikhwan dan akhwat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan, kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tangerang yang berbahagia. Mari kita dengarkan beberapa arahan dan taujih tentunya dari kiadah kita di DPD PKS Kabupaten Tangerang di dalam acara halal bihalal DPD PKS Kabupaten Tangerang pada kesempatan kali ini. Untuk itu, mari kita dengarkan yang pertama arahan dari Ketua DPD kita, Ustaz Bambang Sudarmadi SE, untuk menyampaikan arahannya. Kepada beliau, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La ilaha illallah. Segala puji Allah dan salawat serta salam bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh kader simpatisan dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan kehidupannya, diharmoniskan keluarganya, dijadikan soleh dan solehah anak keturunannya, serta dikuatkan pengabdiannya pada dakwah Islam untuk nusa bangsa yang kita cintai. Dalam acara halal bihalal kami menyampaikan arahan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tangerang yang berjumlah 2.500 sampai dengan 3.000 dalam masa dan kondisi apapun harus senantiasa menjalankan aktivitas proaktif dan produktif, sehingga keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga tetap bermanfaat dan ditunggu-tunggu peran dan kiprahnya. Para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tangerang yang dimuliakan Allah dan saya cintai, beberapa arahan aktivitas antara lain: pertama, tetap berkhidmat kepada Indonesia, kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, kepada masyarakat di lingkungan terdekat dengan aktivitas proaktif dan produktif. Proaktif artinya kita berinisiatif untuk bisa memulai sesuatu yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup di keluarga dan lingkungan, seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, menyemprot fogging, menyemprot disinfektan, menyebar hand sanitizer, melakukan baksos, dan lain-lainnya. Produktif artinya kita berinisiatif memanfaatkan waktu kita selepas bekerja ataupun aktivitas lainnya dengan kegiatan yang mengandung nilai ekonomi secara mandiri ataupun bersama-sama. Yang kedua, melakukan gerakan tangan pangan keluarga. Sebagaimana kita ketahui, DPP PKS kedua, melakukan gerakan ketahanan pangan keluarga. DPP PKS telah mencanangkan hal ini beberapa bulan yang lalu, dan teman-teman kita sudah banyak yang melakukannya. Dan saat ini
DPD PKS Kota Tangerang mengajak kader dan simpatisan melakukan gerakan ketahanan pangan keluarga dengan target 500.000 ternak baik ikan atau unggas dan 1 juta tanaman sayur atau buah-buahan. Gambarannya, 2.500 kader dan simpatisan menyiapkan tong yang berukuran 100 liter bisa diisi 100 ekor atau lebih, atau 2 liter bisa diisi ikan 2 ekor, maka jumlahnya akan mencapai 500.000 ekor tersebut bisa tercapai. Sedangkan gambaran 1 juta tanaman sayuran bisa dilakukan 2.500 kader dan simpatisan menanam di lahan pekarangan yang sempit ataupun yang luas, atau menggunakan sistem hidroponik atau aquaponik, metode NFT atau DFT yang masing-masingnya bisa ditanam 400 tanaman, maka akan tercapai 1 juta tanaman yang bisa dipanen. Bila telah berhasil, silakan dikonsumsi sendiri dan juga dibagikan kepada lingkungan sekitar. Kemudian hasilnya yang lain bisa dijual. Nah, mulai hari ini kami mengarahkan kepada Ketua DPC, Ketua DPRA untuk memulai dan kita lombakan daerah-daerah yang nantinya panen yang paling banyak, kita akan berikan surprise dan penghargaan, dan pada saat panen bisa kita liput. Kader simpatisan berbahagia. Demikianlah arahan kami. Semoga Allah SWT meridhoi yang kita lakukan ini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Bambang Sundarmadi yang telah memberikan arahannya. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Tangerang yang terhormat kepada Ustaz Ahmad Sahril. Waktu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur bila kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih di bulan Syawal. Saya pribadi mengucapkan Allah minna wa minkum kepada karim. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan dari baginda besar kita habibana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di momen kali ini di bulan Syawal, marilah kita selalu tingkatkan kerja-kerja kita. Oleh karena itu, marilah kita mulai bergerak, mulai dari kader yang tadi sebutkan kita memiliki kader simpatisan relawan 2.500 sampai dengan 3.000 kader dan simpatisan serta relawan, serta struktur di bidang-bidang yang ada di DPD, kemudian DPC dan DPRA. Karena target kerja kita fokus yang disampaikan oleh Ketua DPD tadi terkait masalah pemberdayaan kader dan struktur, serta rekrutmen berbasis KTA. Jika data pengurus struktur tingkat DPC dan DPRA se-Kabupaten Tangerang ada 330 orang, dengan target 1 tahun ini di tahun 2020 bisa menghasilkan kader terdaftar sebanyak 300 orang per kecamatan, maka dalam 1 tahun kita mempunyai basis data rekrutmen kader terdaftar sebanyak 99.000. Seperti Asmaul Husna kita membacanya 1000 kali. Subhanallah. Jika 300 orang ini dibagi pengurus DPC dan DPRA aktif 30 orang saja per DP per kecamatan, maka per orang hanya merekrut 10 orang dalam 1 tahun. 1 tahun paling bisa jadi terkumpul 100.000 KTA bersama dengan 2.500 dan 3.000 tadi kader serta simpatisan bergerak bersama dengan struktur. Maka 3 tahun ke depan, di tahun kita akan menjelang pilkada di tahun 2021,
Dua, kita akan menghasilkan 300.000 KTA. Jika 10%-nya dari mereka menjadi relawan, maka kita akan mencetak 10.000 relawan per tahun untuk pemenangan pilkada di tahun 2023 dan pemenangan kita di tingkat Kabupaten Tangerang PKS 2024, yaitu memperoleh 12 kursi. Kalau dipeloratakan berarti setiap dapil 2 kursi, maka insya Allah akan tercapai. Mari kita songsong kemenangan ini dengan berbasis data, kerja nyata dan doa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Sahril sebagai Sekum DPD PKS Kabupaten Tangerang yang telah memberikan arahannya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan arahan dari Ketua Bidang Kaderisasi kepada yang terhormat Ustaz Asep Saifullah. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Tangerang yang kami cintai, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan rahmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dunia Islam dan juga berbagai macam bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan dan curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya sekalian ila yaumil akhir. Kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera sekalian yang kami cintai, pada kesempatan ini juga, pada kesempatan hari ini, saat ini halal bihalal, kami dari bidang kaderisasi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita bersama selama Ramadan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami dari bidang kaderisasi memberikan beberapa arahan dan amanat untuk kader dan simpatisan semuanya di masa pandemi ini, yang kita berharap semoga masa pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Dan kemudian untuk itu ada beberapa amanat. Yang pertama, mempersiapkan melaksanakan lagi program pembinaan sesuai kurikulum kaderisasi kepartaian kepada semua UPA dan atau grup-grup pembinaan kader, mempersiapkan melaksanakan lagi program pembinaan sesuai dengan kurikulum kaderisasi kepartaian. Mari kita mulai lagi dengan semangat baru, dengan berbekal nilai-nilai Ramadan. Kemudian yang kedua, membuat target serta strategi rekrutmen yang baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan normal yang baru. Jadi di saat kita pandemi sekarang, kita mempersiapkannya untuk saat pandemi ini dan kemudian untuk pasca pandemi, rencana untuk melaksanakan pembinaan dan rekrutmennya. Kemudian yang ketiga, aktif berkoordinasi dengan struktur DPC dan DPRA setempat untuk ta'awun kepada yang terdampak ekonomi dalam masa pandemi COVID ini, dan juga untuk berkhidmat kepada masyarakat. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan hidayah, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan untuk melaksanakan hal itu semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Asep Syafullah sebagai Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya langsung kita sambung dengan arahan dari Bendahara Umum DPD Kabupaten Tangerang. Insyaallah diwakili oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami amanatkan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera DPD PKS Kabupaten Tangerang untuk senantiasa tetap beristiqomah dan semangat di dalam barisan berjuang dakwah. Walaupun kita ketahui saat ini kita masih dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dari negeri yang kita cintai. Para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku Bendahara Umum DPD PKS, kami mengajak kepada seluruh para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. Yang pertama adalah kepada kader dan simpatisan, walaupun kita sekarang ini masih dalam kondisi prihatin, akan tetapi kita harus tetap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini sudah menjadi kehendaknya. Mungkin Allah hendak menguji kita semuanya untuk mengimplementasikan makna jihad bin amwal dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua pengorbanan yang disumbangkan untuk memperjuangkan agama Allah, wabil khusus yang berbentuk harta, ini pada hakikatnya adalah jihad, di mana kehidupan di surganya Allah dan indahlah nanti yang menjadi ibadahnya. Yang kedua, kami mengamanatkan kepada kader yang sedang mendapatkan amanat sebagai bendahara. Mari kita sama-sama tunaikan ini dengan sebaik-baiknya. Tim bendahara ini saya ibaratkan sebagai pasukan yang berjihad dalam kesenyaman. Bisa jadi nama dan kerja-kerja kita tidak banyak orang yang mengetahui. Akan tetapi posisi antum sangat strategis. Di tangan antum dan dukungan semua pihak, roda dakwah ini akan sangat mempunyai arti dan terkendali. Tentunya hanyalah Al-Quranul Karim sebaik-baiknya sebagai pengingat kita. Berangkatlah kamu baik dalam merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat At-Taubah 41. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, di penghujung acara halal bihalal ini, mari kita dengarkan taujih Rabbaniyah, taujih nasihat dari sesepuh kita, Ketua Dewan Syariat DPD PKS Kabupaten Tangerang, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Imron Rosadi LC, untuk menyampaikan taujih dan nasihatnya kepada kita semuanya. Untuk itu mari kita dengarkan taujih beliau kepada Ustadz Kiai Haji Imron Rosadi LC. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan melewati amal ibadah Ramadan. Alhamdulillah kita semua sudah dapat melaksanakannya, mudah-mudahan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ramadan sebenarnya merupakan satu siklus, suatu perjalanan yang kita senantiasa lalui setiap tahun, dan itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu perawatan terhadap iman umat Islam. Allah Subhanahu wa taala merawat iman kita semua melalui Ramadan. Maka mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lewati itu benar-benar menumbuhkan suatu pohon keimanan yang baik, yang sudah bagus kembali pada diri kita semua dengan berbagai macam aktivitas ibadah di dalam bulan tersebut. Nah, kalau insya Allah keimanan umat ya, kita semua insya Allah di dalamnya sudah terbangun dalam Ramadan kali ini, maka bagian kita adalah bagaimana kita bisa merawat, menjaga pohon keimanan yang ada pada diri kita ini. Kita jaga, kita rawat, kita maintain agar dia selalu dalam keadaan baik. Kita sirami, kita pupuk dengan cara melestarikan amal ibadah Ramadan. Kita jaga, kalau kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, maka sekarang kita jaga dengan cara melaksanakan puasa sunnah. Kalau kita melakukan aktivitas tarawih yang setiap malam, maka kita lestarikan dengan melaksanakan yang baik minimal gitu. Ya. Kalau kita diwajibkan mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, maka kita lestarikan dengan bersedekah. Insya Allah dengan demikian keimanan yang sudah tumbuh di Ramadan itu menjadi terawat. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan pohon keimanan itu dengan suatu kalimat thayyibah. Di dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah." Tidakkah kau perhatikan Allah mengumpamakan sebuah kalimat yang baik, keimanan. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabitun, di mana akarnya kokoh menghujan, wafar'uha fis sama, dan cabang-cabang menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbika, dan dia mendatangkan buahnya setiap saat sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan iman yang sudah terbangun di Ramadan ini seperti pohon itu, tu'ti ukulaha, memberikan buahnya untuk siapa? Untuk umat, untuk manusia secara keseluruhan. Rasulullah menggambarkan seorang muslim adalah anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik untuk manusia, yang paling baik untuk manusia. Kemudian dalam ayat yang disebutkan bahwa al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang membuat damai orang lain, selamat orang lain dari tangannya dan lidahnya. Oleh karena itu, ini kita harus pupuk sehingga menghasilkan buah keimanan yang insya Allah dalam perjalanan 1 tahun ke depan kita akan mengalami Ramadan kembali dan dicas kembali, ulang kembali, begitu siklus. Yang kedua, keadaan seperti PKS Kabupaten Tangerang. Bagaimana pohon keimanan yang sudah tumbuh ini
kita jaga dari hal-hal yang mengakibatkan dia rusak. Seorang petani tentu menjaga pohonnya, jangan sampai dimakan ular, jangan sampai ditumbuhi gulma atau hal-hal yang bisa membuat dia mati. Ada pohon dibiarkan dalam waktu 3 bulan mati. Kenapa? Karena ada pohon-pohon rusak di sekitarnya. Nah, iman kita juga demikian. Kita harus senantiasa waspada dengan yang akan merusak iman kita. Rasulullah SAW bersabda, disebut dalam Riyadhus Shalihin, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa madibani ja'an usila ila ghanmin bi absad laha min hirsil mar'i ala al-ma' wa syarab lidin. Tidaklah 2 ekor serigala yang sedang lapar yang dikirimkan kepada koloni kawanan kambing itu lebih berbahaya ketimbang ambisi ketamatan seseorang kepada harta dan jabatan dan akan merusak kepada agamanya. Rasulullah SAW mengumpamakan yang akan merusak agama itu seperti serigala. Serigala yang akan membahayakan kepada kawanan kami ternyata dia lebih membahayakan dan tidak lebih berbahaya ketimbang ketamatan manusia kepada dirinya dan jabatannya. Oleh karena itu, agar setiap kita benar-benar mewaspadai yang akan merusak iman kita. Perumpamaan serigala itu adalah kemaksiatan, ketamakan. Dia akan mengikis, dia akan mengganggu, dia bahkan akan bisa menghabiskan iman kita. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari hal-hal yang akan merusak keimanan kita, menjauhkan diri kita semua dari kemaksiatan dan kezaliman yang dapat merusak fondasi iman kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa tilka buyutum khawiyatun bima dhannu, itulah rumah tangga mereka hancur karena kezaliman. Oleh karena itu, mari masih semangat Ramadan ini, mumpung masih belum lama kita meninggalkan Ramadan, kita berazam untuk merawat keimanan kita dengan cara melestarikan amaliyah Ramadan, dan yang kedua dengan cara menjaga hal-hal kemaksiatan, kezaliman. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melindungi kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adam taufiq jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kiai Haji Imron Al-Sabri LC yang telah memberikan tausiah kepada kita sekalian. Dengan demikian, para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera DPD PKS Kabupaten Tangerang, selesai sudah acara halal bihalal secara virtual pada kesempatan kali ini. Mari bersama-sama kita akhiri dengan kita membaca doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.